aplikasinya dan mungkin bisa lebih aware sama jadwal menstruasi kita. Tapi seringkali tuh kalau misalnya hormon lagi nggak stabil, menstruasinya juga datangnya juga suka tiba-tiba, kadang telat, kadang lebih early. Kalau aku justru lebih sering early gitu. Nah itu yang agak merepotkan karena biasanya kan lagi nggak jaga-jaga gitu, lagi nggak pakai pembalut. Nah itu sih mungkin pengalaman yang kadang suka bikin kaget. Makanya untungnya aku tuh selalu standby charm, pasti di tas asisten aku ada, di mobil aku ada, di tas aku ada, karena siklus haid kita kan even teratur pun kadang suka ada yang kecolongan-kecolongan gitu. Jadi aku lebih dan aku suka standby juga karena pasti akan selalu ada teman yang minta dan butuh. Jadi itu yang ngebuat aku selalu udah deh, aku aware, jadi aku taruh aja at least ada di tas asisten aku atau di mobil aku supaya seenggaknya teman-teman aku juga kebantu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya, Kak Syifa. Oke, kita masih punya 5 menit lagi untuk yang mau bertanya. Silakan Mbak. Aku mau tanya seputar mitos menstruasi. Yang ada Dari media mana? Tetap sebenarnya pada awalnya memang kita kan kalau udah bekerja mau nggak mau, sakit ataupun tidak, kita harus tetap melakukan tanggung jawab pekerjaan itu kan gitu. Jadi ini adalah menjadi hal yang susah buat kita para cewek-cewek, bahkan kadang kayak aduh pengennya kalau hari pertama tiduran aja deh di rumah gitu. Nah maka dari itu seperti yang aku bilang sebelumnya, Charm tuh sangat membantu aku untuk tetap aktif dan mengekspresikan diri aku, khususnya di hari-hari pertama menstruasi gitu, karena memang hari-hari pertama itu adalah hari-hari yang paling krusial dan bisa dibilang paling sakit dan paling menyulitkan untuk aku tetap produktif dan juga beraktivitas. Makanya dengan hadirnya Charm, khususnya kalau aku biasanya hari pertama kedua di saat lagi sakit itu aku pakai yang cooling fresh, karena jujur itu ngebantu banget ke rasa sakit perut aku. Jadi itu sangat membantu dalam produktivitas aku dalam bekerja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Syifa untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya, Mas. Ada lagi mungkin yang mau bertanya soal medis juga? Ya, silakan Mbak. Halo Kak Syifa Haju, aku dari Female Daily Network. Mungkin pertanyaannya singkat saja, kalau misalkan ditanya oleh teman, Kak Syifa bakal rekomendasiin charm varian mana dan 3 produk andalan Kak Syifa Haju di saat menstruasi. Oke, terima kasih. Ini 3 produk andalan tuh maksudnya pembalut atau apa? Bisa yang pertama pembalut, mungkin yang kedua kayak jamu atau bagaimana, yang ketiga seperti itu. Oke, baik. Kalau produk yang sebenarnya aku tuh merekomendasikan Charm bukan ke teman aku aja, tapi dalam hal terdekat aku tentunya keluarga aku dulu ya, karena kan aku punya adik perempuan, ibu aku juga masih bermenstruasi, jadi aku merekomendasikannya udah pasti. Sebenarnya sebelum jadi brand ambassador Charm pun aku adalah orang yang dikenalin sama ibu aku terlebih dahulu sama Charm dari sejak pertama kali aku menstruasi waktu ke SMP. Jadi memang sebelumnya aku tuh udah familiar banget sama produk Charm, bahkan sebelum aku menjadi brand ambassador-nya, dan hal itu membuktikan juga kalau misalnya produk Charm itu sudah dipercaya oleh perempuan Indonesia bahkan dari dulu banget gitu. Nah kalau produk Charm yang bakalan selalu aku rekomendasikan kayak yang tadi aku bilang, cooling fresh, karena aku tuh bisa dibilang salah satu crampsnya tuh bisa dibilang yang sakit banget, tapi aku udah pernah cek, katanya itu normal, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Cuman memang sakit banget. Makanya kenapa aku selalu merekomendasikan itu, karena di dunia entertainment tuh banyak yang problemnya sama kayak aku, dan seperti yang aku bilang tadi, ketika kita udah di lokasi syuting, kita tuh udah nggak bisa punya alasan untuk nggak bisa acting karena perut lagi sakit, mau nggak mau show must go on kan. Jadi kenapa aku bilang Cooling Fresh itu adalah salah satu produk yang selalu aku rekomendasikan, apalagi Cooling Fresh juga ada yang ukurannya 42 cm, dan itu juga sangat memungkinkan aku untuk tetap bisa beraktivitas tanpa harus khawatir apakah nanti akan ada leak atau kebocoran gitu. Jadi makanya kenapa aku selalu merekomendasikan produk Charm ini juga ke teman-teman aku. Dan biasanya kalau di malam hari juga aku pakai Charm Safe Night.
adik aku juga aku kenalin ke daun sirih gitu. Jadi memang banyak banget produk-produk charm yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai perempuan muda, maunya yang seperti apa sih carinya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syifa. Berarti emang udah terbukti ya dari dulu bahwa memang sudah dikenali dari charm memang dari sejak pertama kali menstruasi. Semoga menjawab pertanyaannya untuk Mbak dari Female Daily Network ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau bertanya kepada Kak Syifa Haju dan Dr. Bileoni yang mau bertanya mungkin mengenai kesalahpahaman mengenai menstruasi yang berhubungan dengan medis, hal yang tabu, nggak apa-apa, silakan Mbak. Aku mau ke dokter lagi. Oke, boleh. Mbak Dev. Itu lebih sulit daripada pas udah haidnya, karena pas PMS tuh misalnya aku lagi nggak ngecek tanggalan haid aku kayak kok tiba-tiba aku ngerasa aku nangis terus ya, kerjanya kayak ngeliat kucing di aplikasi apa gitu, aku kayak langsung sedih gitu, ternyata mau haid gitu. Jadi memang lebih ke perubahan mood dan juga lebih emosional kali ya. Makanya mungkin kalau misalnya lagi syuting pas lagi PMS agak lebih gampang gitu adegan nangis gitu, karena lebih emosional gitu. Terus biasanya aku craving makanan gitu. Misalnya aku suka banget makanan manis. Jadi biasanya kalau lagi PMS tuh justru lebih berasa tuh craving makanan, khususnya makanan manis. Sama biasanya kalau udah menjelang banget H-1 H-2 baru crampsnya udah mulai berasa. Sama aku biasanya agak punggung agak pegel-pegel gitu. Gitu sih biasanya. Treatmentnya ya. Kalau pembalut seperti yang aku bilang udah standby pasti, even aku lagi nggak ada di jadwal aku pun udah pasti aku standby. Cuman kalau misalnya obat, nah aku tuh bukan tipe yang bergantung sama ibuprofen atau obat ataupun painkiller pada saat haid atau menstruasi, karena aku ngerasa nggak mau bergantung aja gitu. Jadi biarpun sakit nggak apa-apa, aku tahan aja, toh kan ada si Colinvers ini yang sangat membantu. Makanya kenapa aku berusaha banget menghindari yang namanya obat, walaupun mungkin kayaknya nggak ada yang salah ya dok dengan mengkonsumsi obat gitu, cuman aku nggak pengen aja bergantung gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Syifa. Kita mau menutup sesi